Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Dina Maharani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najla Nafisa Aulia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yaitu tentang Unipark, yaitu sistem pemesanan parkiran yang ada di Unila. Nah, jadi sebelumnya latar belakang sendiri dari kita ngambil Unipark ini yaitu di sini kan pengelolaan parkir kampus itu masih dilakukan secara manual, sehingga pengguna itu sering kesulitan mendapatkan tempat parkir. Nah, jadi terutama pada jam sibuk. Jadi di sini tidak adanya pemesanan dan informasi ketersediaan secara real time itu menyebabkan pencarian parkir tidak efisien dan memicu kemacetan. Nah, jadi di sini petugas juga kesulitan untuk memperbarui status parkir secara akurat. Dan kampus juga tidak memiliki data terpusat untuk fasilitasnya. Jadi, eh, oleh sebab itu kami membangun sistem digital seperti Unipark, yaitu untuk menyediakan pemesanan parkir, pemantauan real time, serta pengelolaan yang lebih terorganisir dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu terdapat tujuan. Yang pertama, mempermudah menemukan dan memesan parkir secara real time. Yang kedua, mengurangi waktu dan pencarian dan kemacetan. Yang ketiga, memudahkan petugas memantau status. Yang keempat, admin dapat mengelola akun dan area parkir. Dan yang terakhir itu menyediakan data evaluasi kampus. Next. Nah, selanjutnya itu di sini ada dari kebutuhan fungsional. Jadi yang pertama itu ada login pengguna, petugas, dan admin. Di sini tuh menyediakan autentikasi untuk semua jenis pengguna agar akun dapat mengakses aplikasi demi keamanan data dan juga akses sistem. Yang kedua itu ada pemesanan tempat parkir, yaitu dapat melakukan pemesanan slot parkir yang tersedia melalui aplikasi secara online. Lalu yang ketiga ada melihat ketersediaan tempat parkir, yaitu menampilkan kondisi parkir yang kosong secara real time agar pengguna dapat mengecek status sebelum memesan. Lalu di sini ada konfirmasi pemesanan oleh petugas, yaitu petugas parkir memverifikasi mengkonfirmasi setiap pemesanan yang masuk. Lalu pembaruan status parkir oleh petugas, yaitu memperbarui status parkir yang kosong sesuai kondisi lapangan. Lalu pengelolaan akun oleh admin, yaitu admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna. Lalu di sini ada riwayat pemesanan dan laporan aktivitas, yaitu sistem menyimpan seluruh riwayat pemesanan dan aktivitas untuk kebutuhan pemantauan, analisis, dan pembuatan laporan. Selanjutnya terdapat kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu availability atau ketersediaan. Sistem harus dapat diakses setiap hari pada pukul 00.07 sampai 17.00 sesuai jam operasional yang ditetapkan. Yang kedua itu performance atau kinerja. Sistem harus menangani minimal 100 permintaan per menit tanpa mengalami penurunan performa. Yang ketiga itu ada security. Sistem harus dilengkapi dengan mekanisme autentikasi guna melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. Yang keempat itu ada usability atau kemudahan penggunaan. Antar muka sistem harus mudah dipahami dan digunakan tanpa memerlukan pelatihan khusus. Yang kelima itu ada scalability. Sistem harus dikembangkan lebih lanjut apabila terjadi peningkatan jumlah pengguna atau permintaan layanan. Next. Yang keenam itu ada reliability atau keandalan sistem harus beroperasi secara stabil dengan tingkat downtime tidak lebih dari 1% selama jam operasional. Dan yang terakhir itu ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Sistem harus mudah diperbarui dan diperbaiki tanpa mengganggu fungsi utama yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan mendemokan dari aplikasi yang kami buat.
Nah, jadi di sini tuh kita balik dulu. Nah, ini adalah ada halaman splash screen. Jadi di sini otomatis jalan. Lalu selanjutnya itu di sini ada untuk mengisi akunnya. Di sini kita masuk dari NPM dan menggunakan kata sandi. Nah, ini. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke halaman beranda. Nah, di sini tuh ada titik lokasi dari pemesanan parkiran. Di sini misalnya kita masuk ke Unila. Nah, selanjutnya itu di sini tuh ada halaman tempat yang tersedia di Unila itu ada eh, fakultas apa aja. Di sini misalnya ada fakultas hukum, ada bahasa, ada fakultas lainnya di sebelah kanan sini. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya misalnya kita bakal mencari UPT Bahasa. Nanti kita bakal klik di UPT Bahasanya. Lalu, lalu nanti bakal muncul deskripsi dari UPT Bahasa itu. Ada jarak dari tujuan kita nanti itu misalnya itu ada 20 menit dan perkiraan waktu sampainya itu 8 menit. Lalu nanti itu ada jenis kendaraannya itu misalnya mobil kita pilih ya. Terus kita bakal pencet pesan sekarang. Selanjutnya, di sini tuh terdapat tempat parkir yang tersedia. Lalu nanti kita bakal pilih tempat parkir yang kita inginkan. Kita klik pilih. Nah, selanjutnya langsung terdapat detail pemesanan. Di situ terdapat detail kendaraan seperti tipe mobilnya apa, lalu ada plat kendaraannya. Terus langsung kita pesan sekarang. Nah, lalu di sini tuh terdapat barcode sebagai bukti kalau misalnya kita tuh berhasil memesan tempat parkiran. Lalu, lalu, di sini tuh terdapat maps tempat kita nanti tujuannya. Lalu apabila udah sampai di tujuan nanti tuh kita bakal nampilin QR code ke petugasnya nanti. Oke, sekian dari saya. Nah, selanjutnya itu di sini kita ada buat bagian sebagai admin dan juga sebagai petugas. Nah, di sini kita masuk dulu ke bagian petugas. Nah, lalu di sini kita pilih role yaitu sebagai petugas. Lalu kita masuk. Nah, di dalam dashboard petugas ini, di sini ada tempat parkir tersedia pada secara real time itu di sini ada 127 misalnya. Lalu reservasi yang belum dikonfirmasi itu ada 42, ada yang menunggu 4 juga. Lalu di sini kendaraan keluar masuknya itu ada masuk 92, keluar 92. Nah, di sini tuh untuk contohnya itu ada petugas itu bisa mengelola tempat parkir, di mana kalau misalnya kita klik kelola parkir, dia akan yaitu memilih aksi yaitu untuk melaporkan masalah apa parkir kendaraan yang secara khusus. Nah, gini. Nah, selanjutnya itu di sini ada memperbarui ketersediaan parkir, di mana misalnya kita cek di sini kita udah eh, warna hijau itu tidak warna hijau tersedia, warna merah terisi, warna biru itu diperbaiki, belum bisa diisi. Lalu warna orange itu udah dipesan. Nah, kita bisa klik di sini perbarui ketersediaan. Nah, maka di sini si petugas itu udah memperbarui ketersediaan. Nah, selanjutnya itu di sini ada konfirmasi reservasi, di mana kita eh, dapat dari petugasnya itu kode dari reservasi si yang kita bagian yang udah pemesan di sini pada tanggal berapa dan juga dia memesan di tempat yang mana. Lalu kita boleh mengkonfirmasi kalau misalnya emang udah sampai di tempat, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari status area parkirnya di halaman petugasnya.
Nah, selanjutnya itu di sini ada bagian halaman admin akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini terdapat bagian admin sama kayak petugas tadi. Itu kita bakal masukin username, lalu kita bakal masukin password, dan kita bakal milih role-nya. Kita pilih admin. Nah, selanjutnya di dashboard admin ini tuh terdapat total pengguna yang telah masuk ke Unipark ini. Itu misalnya itu ada 1.247 orang. Dan di sini tuh terdapat total tempat parkir keseluruhan itu ada 350 dan yang tersedia itu hanya 127. Aktivitas hari ini tuh ada 184 dan di situ tuh terdapat reservasi itu ada 42 dan kendaraannya itu ada 142. Selanjutnya di admin ini tuh dapat memantau dan mengelola akun user. Admin ini dapat melihat semua daftar pengguna, menambah akun, mengedit, menonaktifkan akun yang lama, dan mereset password pengguna. Selanjutnya dapat mengelola sistem. Admin ini tuh dapat mengatur konfigurasi sistem, hak akses, backup data, log aktivitas, dan pengaturan keamanan login. Nah, di situ tuh contohnya itu ada laporan terbaru. Penggunaan parkir hari ini tuh ada 78% dan reservasi aktifnya itu ada 42. Dan laporan bulan Oktober ini udah tersedia laporan dari penggunaan Unipark ini. Nah, kita coba membuka laporannya. Fiturnya belum terbarui. Nah, selanjutnya di sini terdapat laporan dan analisis. Admin itu dapat mengakses laporan penggunaan parkir. Sekian dari saya. Nah, jadi sekian hasil dari proyek kami tentang Unipark ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.